Oke, ini aplikasi Sendrik, bisa diakses di apotek.co.id/sendrik. Ini yang saya praktekkan ini dari sisi admin dulu. Nah, di sini sebagai admin saya ini sebenarnya aplikasi ini sudah full filter, udah full fiturnya banyak, yaitu ada mulai dari sales ada proposal, estimate, invoice, payment, credit note, dan item. Terus ada expense, terus kontrak, terus ada teks juga, atau pekerjaan seperti Kanban. Ini seperti managing project. Utilitiesnya ada pada export, kalender, announcement atau pengumuman, activity log, dan tiket. Nah, ini tiket ini bisa nanti ke customer. Itu. Terus report, ada sell, expense, dan expense income. Terus setup. Nah, di sini hanya sebagai yang full feature admin bisa keluar menu ini. Tapi ini tidak ditujukan kepada nanti ke Sendrik karena apa? Ini kita coba untuk minimalisir aja yang kebutuhannya di apa. Nah, untuk yang lebih penting itu sebenarnya di uh, payment. Ketika ada invoice terbuat, maka di sini dilanjutkan untuk payment. Contoh misalnya kita membuat invoice, create new invoice. Nah, kita pilih misalnya ke customernya siapa, kita searching aja. Nah, customernya udah ada. Nah, di sini ada tuh pengertiannya, karena untuk di bulan ini invoice available for managing. Kalau misalnya tidak, ya kita cek aja kalau terpisah. Terus invoice number, sendrik invoice ini juga bisa dikonfigurasi sendiri. Depannya apa, terus setelah lanjutnya apa, dan counter dari invoice-nya, invoice date, due date-nya kapan. Terus bank payment ini juga bisa disetting, mau ada yang model yang mungkin nanti termin, ada yang bank reimbursement. Maksudnya di sini kategori bank yang mau dituju gitu, bank settlementnya. Misalnya saya pilih bank payment. Currency-nya ini sebenarnya bisa ada beberapa currency, cuman untuk default saat ini saya set untuk IDR. Sell agent ini misal kalau ada tim sales, berarti invoice ini ditujukan ke tim sales siapa yang untuk PIC-nya ke sana. Misalnya finance, terus recurring invoice pengulangan atau itu no, defaultnya admin note kita bikin saja misalnya invoice test. Oke, setelah itu add item ini barang atau jasa yang pengen dilakukan penjualan kepada klien tersebut. Misalnya ini saya sudah isi add item, ada semua di admin, kita bisa konfigurasi sendiri, kita klik. Lalu misalnya stock quantity as apa, quantity atau hours. Mungkin kalau jam itu bisa hours atau quantity per hours. Nah, untuk saat ini mungkin saya pilih quantity aja, terus jangan lupa di klik checklistnya. Nah, ini diskon kita bisa bikin, adjustment juga bisa, dan di sini ada pajak juga nanti yang bisa di setting, diskon, adjustment. Client note-nya misal kita buat, ya saya bikinnya tes and condition, baru kita klik save. Maka payment sudah terbentuk dan statusnya unpaid karena belum melakukan pembayaran. Nah, disinilah nanti ada menu yang saya bilang di setup privilege, mungkin diarahkan ke finance. Nah, nanti finance centric, misalnya yang saya tuju ke finance centric bisa mengoreksi ini gitu. Kita bisa ngeliat di sini semua. Itu. Di sini juga settingannya mulai dari customer, support, semuanya di admin ini udah full fitur semua, leads, bahkan sampai model email. Cuman yang saya katakan tadi, kita tidak perlu membuka fitur ini semua karena nanti ketika ada pengembangan kita sudah mengkustomisasi dari sini aja gitu. Oke, saya coba untuk lanjutkan aja contoh misalnya di sisi payment. Ya, kira di sini kan ada maksud saya di sisi invoice yang tadi yang belum terpayment,
Ya ini kelihatan statusnya mana yang paid dan unpaid. Misalnya kita mau melakukan payment paid yang dilakukan login itu sebagai sisi finance, kita tinggal lihat aja statusnya, kita klik, lalu kita bisa melakukan payment di sini. Kita klik payment. Oke, lakukan klik payment. Transaction ID ini misalnya sesuai dengan invoice-nya saja. Tapi sini sudah secara otomatis. Tapi misalnya kita nge-play transaction ID ini tanggal berapa? Misal 23 09 2020, leave note by admin finance, finance. Oke. Bank paymentnya juga dilakukan misalnya ketika sudah terima gitu, sudah terima, ini sebagai dokumentasi saja gitu. Artinya tetap pembayaran dilakukan secara bank, tidak langsung masuk ke dalam aplikasi ini. Ini sebagai pencatatan aja yang mana sebelumnya mereka melakukan pakai Excel, kita buat dengan sistem. Lalu kita klik save. Nah, di sini sudah terpayment. Dan di dalam dashboard pun, di dalam dashboard sini sudah ketahuan mana yang paid, ya kan, berapa jumlahnya, weekly payment yang kemarin dan yang hari ini. Ini ada full reportnya juga, dan ini statusnya sudah payment. Nah, kita bisa lihat lagi untuk memastikan itu adalah dari sisi payment ini gitu. Ini yang sudah terpay gitu. Yang terakhir adalah ini tanggal transaction ID sesuai dengan email customer dan amount. Nah, terus yang dibutuhkan lagi apa, yaitu expense atau biaya pengeluaran. Misal kita merecord expense, ini misal kita mau test file itu bisa dengan apa aja, baik itu JPEG, image dan lainnya. Oke, misalnya saya pilih ini aja, apa aja, inilah, open. Sudah, name-nya kita bikin misalnya ini reimbursement, note-nya misalnya saya copy aja, reimbursement. Memang agak sedikit masih berkaitan dengan yang payment, misalnya kan dia pengen reimbursement soal yang payment. Nah, misalnya kita masukin, ya kan, spend kategorinya misalnya reimbursement, spend data sekian, amount-nya misal kita tulis 1 juta. Nah, customernya ini siapa? Ini kan kita sistem kalau mau reimbursement secara ke klien. Axel Persada tadi ya sudah, currency-nya tetap default ADR, teksnya karena ini mungkin reimbursement, no pajak. Payment metodenya adalah bank reimbursement. Oke, reference-nya mungkin saya ngambil dengan invoice ini. Oke, ya, repeat itu tidak perlu karena ini reimbursement aja. Langsung kita klik save. Nah, disinilah reimbursement ya. Dan di sini bisa dilihat berapa reimbursement yang billable, yang not invoice, yang artinya reimbursement tapi not invoice gitu, tidak pemasukan. Seperti ini. Nah, record expense ini juga bisa untuk pribadi, yang dimana misalnya kan biaya pengeluaran itu misalnya untuk bulanannya si kantor, misalnya dia pengen input, ya kan, open misalnya utilities, ya, terus misalnya utilities kantor, spend kategorinya itu utilities, misalnya spend date ya tanggal misalnya step 23, amount-nya 1 juta ya. Karena ini untuk sendiri tidak perlu pilih customer, karena customer ini tidak require-nya tidak boleh null, artinya boleh dipilih atau tidak, karena ini untuk kebutuhan sendiri. Karena saya IDR, tax dan pajak sesuai dengan invoice yang datang gitu kantor. Nah, ini repeat ini bisa misal 1 bulan sekali, jadi setiap tanggal 23 ini udah ada gitu. Baru total cycles-nya ini misalnya kita mau bikin selama 6 bulan nanti, baru kita klik save. Oke, utilities gitu. Jadi seperti ini requiring pengulangan. Nah, di dashboard pun
eh, tetap ada semua report gitu. Nah, ini adalah full fitur yang saya bilang tadi. Nah, reportnya nanti ada sales, penjualan, ya kan, misal total income berapa, terus total payment transaction, payment yang diterima, yang sudah dibayarkan, invoice report, semuanya ini yang statusnya paid unpaid. Lalu expense juga, eh, biaya keluar di sini juga terpisah, nanti ada reimbursement dan utilities. Ini kan yang dia yang mau adalah expense ini terpisah dengan reimbursement dan misalnya pengeluaran yang benar-benar untuk kantor gitu. Ini kan reimbursement bisa terjadi ketika misalnya yang saya tangkap, nah, meeting beberapa minggu yang lalu, misal ada project terus Sendrik ini yang duluin gitu, jadi ini udah kelihatan di sini mana yang reimbursement, mana yang utilities, ya kan. Jadi not billable expense sama billable expense gitu. Total tax, ini pajak juga ada, nanti totalnya semuanya ada, ya, kita bisa lihat di sini. Expense versus income pun juga kelihatan di sini, hanya dashboard karena currency yang kita pilih IDR. Kalau misal currency-nya lebih dari satu, ini tidak bisa. Balik ke expense tadi, sorry. Nah, ini data reportnya bisa kita lihat. Kita klik data reportnya, adalah biaya expense itu mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kategorinya apa, detailnya pun ada semua di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti saya akan coba lebih meminimalisir lagi untuk pembuatan demo videonya. Ini hanya untuk internal aja, bahwa saya hanya mau ingin report gitu. Aplikasi ini sudah full fitur, sangat full fitur sekali gitu, sampai tahap ke klien pun ketika kita sudah mau memberikan invoice, klien bisa mengakses pakai ini gitu. Ketika klien bayar pun, klien juga udah bisa attach file di sini, jadi udah ada notif semua. Yang tadi saya sebutkan juga ada teks tugas yang untuk ditujukan kepada staff kita gitu. Semuanya sudah ada di full fitur ini, cuman kita harus bisa minimalisir yang mana yang butuh. Jadi saya tidak tampilkan gitu dari sisi secara admin. Intinya ada di admin ini gitu, setup semuanya ada di setting di sini. Mulai dari menu setup, roles, settings. Setting ini berkaitan dengan yang secara uh, pajak atau apapun itu, misalnya currency, di sini semua ada. Kayak company information, email, gitu, finance di sini. Ini di sini settingnya, ya. Show text per item, yes or no, semuanya ada di sini gitu. Mungkin sini dulu, besok saya akan coba untuk lebih detail lagi pembuatan videonya.